Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah, NIM 2383022 kelas D Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang saat al-zari'ah. Saat al-zari'ah berasal dari dua kata, yaitu saat yang berarti menutup dan al-zari'ah yang berarti sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau dicegah. Jadi saat al-zari'ah adalah menutup atau menyumbat sarana yang dapat mengantarkan kepada kemafsadatan atau kerusakan. Oleh karena itu, apabila perbuatan-perbuatan itu mengantarkan kepada kemafsadatan, maka tidak boleh dilakukan, dan apabila perbuatannya itu mengantarkan kepada kemaslahatan, maka boleh dilakukan. Kemudian pengelompokan saat al-zari'ah. Yang pertama, memandang dari akibat atau dampak yang ditimbulkan. Al-zari'ah yang pada dasarnya mengantarkan kepada kerusakan seperti meminum arak. Meminum arak mengakibatkan atau menyebabkan efek kemabukan, dan juga perbuatan zina yang dapat merusak keturunan. Yang kedua, dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Maksudnya, apabila perbuatan-perbuatan zari'ah tersebut tidak dihindarkan atau tidak dicegah, maka akan membuat jalan menuju kerusakan. Yang terakhir, dilihat dari hukumnya. Contohnya seperti larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang lain. Kemudian pandangan ulama tentang saat al-zari'ah. Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Syafi' dapat menerima saat al-zari'ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan akan menolak apabila ada masalah lain. Sedangkan Imam Syafi' dapat menerima hal lain, contohnya seperti dalam keadaan uzur. Contohnya, seseorang yang sakit boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Dan sholat zuhurnya harus dilakukan dengan diam-diam agar tidak dituduh meninggalkan sholat Jumat. Kemudian urgensi saat al-zari'ah pada masa kini. Urgensi saat al-zari'ah pada masa kini seperti berbuatan mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini boleh dilakukan. Akan tetapi jika berlebihan, maka akan membuat kerusakan bagi alam kita. Contoh-contoh saat al-zari'ah seperti yang pertama, gadai. Gadai bisa dikategorikan sebagai riba atau mendekati riba. Yang kedua, sewa-menyewa. Dalam sewa-menyewa terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, dan yang terakhir ada jual beli. Ada jual beli yang diharamkan seperti jual beli anjing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.